Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa kembali kita di doa pagi GMM Pantai Indah Kapuk. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk di pagi hari ini Tuhan kami bisa berjumpa di doa pagi hari ini Tuhan. Tuhan Kau berkati kami Tuhan di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah kasih karunia-Mu Bapa, Kekuatan di dalam hidup kami, kekuatanku dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kita mau lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Engkau yang kami sembah di dalam hidup kami Tuhan. tata kasih karunia-Mu Bapa, Kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. kekuatanku Amin. hanya dalam hadirat-Mu, Terima kasih. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau layak ditinggikan. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdoa. Apapun pergumulan di dalam hidup kita, apapun persoalan di dalam hidup kita, kita mau menyerahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan Yesus, itu karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun persoalan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun mungkin perbuatan yang kami lakukan Tuhan, Kau ampuni kami Tuhan. Kami hanya menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom buat kita semua. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ada satu hal yang
harus kita mengerti dengan benar, sehingga kita berjaga-jaga dan kita jangan menjadi bagian di dalamnya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya pagi ini Tuhan akan berbicara untuk memperingatkan setiap kami agar tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh buruk yang ada di sekeliling kami. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Juga Tuhan urapi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, agar mereka ketika mendengar firman-Mu ini menjadi mengerti dengan benar, sehingga hidupnya berbuah-buah. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berkata begini di dalam Lukas pasal 12 ayat 1. Berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi. Apa itu? Kemunafikan. Jadi rupanya kemunafikan ini sudah ada sejak dahulu. Tampilan luarnya agamawi, benar-benar religius, pakai pakaian agama. Orang Farisi, ahli Taurat kan? Tetapi dalamnya isinya kemunafikan. Ini yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga Tuhan berkali-kali berkata, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara kan tahu ragi ya, ragi itu sesuatu yang lembut, kecil, tetapi pengaruhnya mempengaruhi seluruh adonan roti, mengembang. Demikian juga dengan dosa yang kelihatannya kecil. Jangan suka menganggap dosa itu kecil, saudara. Kemunafikan itu cuma begitu, Pak. Iya, dia dengan secara halus masuk mengembang, mengadoni seluruh roti, saudara. Ya. Jadi kata ragi di sini jangan diartikan harafiah. Kalau harafiah ya artinya hanyalah sebuah ragi yang bisa mengembangkan roti kan gitu. Ragi di sini artinya pengaruh yang bekerja perlahan tetapi menyeluruh. Apa ini? Dalam konteks yang lagi kita bahas ini adalah kemunafikan. Ya. Jadi sedikit saja kemunafikan akan mempengaruhi seluruh lingkungannya. Makanya orang yang bergaul dengan orang-orang yang munafik, ia sendiri akan cepat sekali jadi munafik juga. Karena roh atau spirit atau pengaruhnya itu jelas seperti ragi. Jadi harus berjaga-jaga, jangan bergaul dengan orang yang munafik. Nanti kau jadi munafik. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di Galatia pasal 5 ayat 9 katakan sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Kalau kita perhatikan ya saudara ya, masalah besar di dunia ini itu disebabkan oleh sedikit. Misalnya, kerusakan pertikaian besar itu hanya disebabkan oleh segelintir orang, 1-2 orang saja, atau 3 orang. Menyebabkan 100 orang atau 1000 orang ribut. Memang begitu yang namanya ragi itu. Nah, hati-hati. Tuhan Yesus berkata, sedikit roh orang Farisi dalam hati seseorang bisa merusak seluruh iman dan pelayanannya. Karena munafik melakukan hal-hal yang rohani padahal hatinya jahat. Ya. Padahal hatinya tahu ia sedang berbuat jahat. Sama dengan orang Farisi kan. Orang Farisi kan tahu ia sedang melawan Tuhan Yesus. Tapi ia tetap saja terus ia menjadi ragi itu. Ya. Ini kemunafikan ini satu alat yang sangat efektif bagi kegelapan. Sebab kalau seseorang munafik, langsung manusia menjauh daripadanya kalau tahu. Ya, jadi kalau kita melayani Tuhan, musuh utamanya adalah kemunafikan. Jangan sampai di depan banyak orang kita mengatakan, aku ini begini, padahal tidak. Ya. Dan biasanya kemunafikan itu disertai dengan
banyak gejala lain. Misalnya memfitnah, menyebarkan cerita bohong, cerita yang satu dengan cerita yang lain tidak klop. Makanya saudara harus cerdas. Ikut Tuhan Yesus harus cerdas. Baca Alkitab yang benar. Kalau ada orang bicara, jangan dengarkan satu pihak, dua pihak. Dua pihak pun ditimbang-timbang di manakah kebenarannya, faktanya bagaimana. Kan tinggal dibandingkan dengan fakta. Yang kedua, ditimbang-timbang ini hal penting atau tidak. Kalau tidak penting, tidak usah dilanjutkan. Iya kan? Yang ketiga, kalau ini memberkati, harus dilanjutkan. Kalau ini tidak memberkati banyak orang, tidak perlu dilanjutkan. Kan begitu. Kalau ini untuk keadilan, harus dilanjutkan terus. Kalau ini tidak terlalu penting, ya sudahlah, jangan dilanjutkan. Kan begitu. Ya, hidup cuma satu kali. Hati-hati terhadap ragi kemunafikan, pengaruh kemunafikan. Nah, sebagian orang bukan hanya terpengaruh, ia sendirilah yang menjadi ragi kemunafikan itu, sumber kemunafikan itu. Bicara dari mulut sembarangan, bohong sana, bohong sini. Waduh, mengerikan, saudara. Ragi orang Farisi ini mengerikan, tidak boleh dianggap enteng. Karena akan merusak struktur berpikir orang percaya dan merusak iman dan pelayanan. Makanya ya saudara ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Sebab orang yang bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, ia sendiri nanti tidak akan takut Tuhan juga. Ya. Nah, bahaya saudara, sangat berbahaya. Banyak orang itu tidak merasa bahwa hidupnya itu sebenarnya menjadi ragi, mempengaruhi sekelilingnya. Masalahnya, menjadi ragi kemunafikan atau ragi kebenaran. Nah, harusnya kita semua ini menjadi ragi kebenaran. Yang meskipun kita kecil sedikit jumlahnya, tapi bisa mempengaruhi seluruh komunitas. Bahkan seluruh dunia. Itulah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Supaya kita menjadi ragi kebenaran. Bukan ragi kemunafikan. Supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan. Bukan alat di tangan si jahat. Ya. Harusnya manusia kalau punya hati yang tulus, bersih, dia bisa melihat mana yang munafik, mana yang tidak, mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu jelas kok sebenarnya. Yang membuat manusia buta itu adalah kemunafikannya sendiri. Sebab kalau manusia munafik, dia tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Karena ia sudah biasa munafik. Bahkan diri sendiri pun dia bohongin. Dia tipu. Merasa rohani. Padahal hidupnya sedang dalam kejahatan, sedang gelap, pura-pura happy di depan banyak orang padahal sedang sedih. Munafik, tidak tulus. Ketika kita berdoa, ketika orang berdoa nangis-nangis padahal sambil berbuat kejahatan. Nah, hal-hal seperti itu kita semua harus hati-hati. Ini perintah Tuhan Yesus. Supaya kita jangan ikut teradoni oleh ragi kemunafikan itu. Begitu ya saudara ya. Mari kita belajar tulus dari hal-hal sederhana, dari hal-hal kecil. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kan begitu. Jangan munafik. Tampil apa adanya. Terutama ketika melayani Tuhan. Tidak perlu overacting. Tulus saja. Jangan munafik. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sudah diperingatkan bahayanya ragi kemunafikan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan, GMM, yang selalu menyampaikan kebenaran. Yang selalu mengingatkan kami dan mengajar kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati
kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.